Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Under Ninja episode ke 12 ya, atau episode terakhir kayak gitu. Jadi ya, di sebelumnya itu apa namanya, pertarungan ngelawan Under Ninja gitu ya, menjadi memasuki puncaknya nih ya. Jadi si apa namanya, si Hibi kemarin listriknya itu nggak berguna gitu ya buat ngelawan si Yamada ya, Yamada ya namanya, gue lupa. Dimana bisa dibilang ya bener-bener gak mempan gitu ya. Dan akhirnya kemarin si siapa namanya, si Kuro ya, yang akhirnya bakal apa namanya, ngelawan si Yamada gitu ya. Dan apalagi kemarin ya, dia kayak gitu ya. Jadi sama satu lagi tuh yang di sekolah yang siapa namanya, Kodan ya istilahnya itu, si itu kabur ya, si yang Sakuta apa namanya, gue lupa, dia kabur ya istilahnya. Dan gua nggak tahu tuh dia tuh kemana tuh ya istilahnya, bakal ditangkap. Soalnya escape itu mau dikerahin tapi nggak jadi karena kabur dia waktu pas dipeluk sama yang boneka kardus itu anjing. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke 12 atau episode terakhir ya dari Under Ninja. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Gila, by one, cok. Sebenarnya dia itu ngilang kayak gitu sebenarnya nggak guna sih. Cuma guna kalau misalkan dia mau nyerang Badr itu nggak bakal bisa. Jadi bingung gitu vitalnya di mana gitu. Memenggal bapak kepalanya. Kantong udara Marichi. Nah kan, iya kan? Jadi dia dia tuh ngilang itu saya untuk bisa kena Alvita itu bakal lebih kecil gitu. Gila. Baik banget cok anjing. Gue penasaran sih, maksud gue kayak apa namanya, setelah ini tuh mau ngapain gitu. Karena misi di Kodan itu kan istilahnya untuk ngincer Yamada kan sebenarnya. Jadi kayak apa, ini tuh literally udah kayak di puncak misi gitu istilahnya untuk ngelawan Under Ninja. Tapi kayaknya Under Ninja gak cuma mereka doang kan. Dan kemarin juga banyak nyebutin bahwa MC-nya itu bukan Kuro. Siapa terus MC-nya anjing? Satu Kato gitu maksud gua MC-nya. Soalnya nggak ada lagi Hibi, ya Kuro dong yang jadi kayak senternya gitu. Tapi kayak ini MC-nya itu kayaknya ganti-ganti kayaknya, apa gimana? Oke. Gila, ada kucing aja. Kucing naik motor. Gila, ditembakin, Cok. Iya. Gila, dia mau nyamperin Saruta kan si kucingnya. Gitu kaki berdarah kayak gitu anjing. Mau ngejar ya, gila. Oh, udah ngilang. Oh, itu tadi si itu ya, si yang buka pintu tadi. Si ini kan Onekube. Oh, itu si ini kan jejaknya si siapa? Ininya ya. Sakuta. Saruta, sorry. Ah, itu dia.
Iya, kaki sama-sama luka ya. Anjing manjat robotnya, Cok. Sumpah ya di robot absurd banget, robot kerdus tapi oke. Oh, itu dia. Oh, itu kakinya si ini. Oh, di Kube. Nah, itu dia. Saruta. Sakuta apa Saruta sih gue lupa. Perangkap. Oh, dia keluar dari bajunya, Cok. Gila. Dia naik ke atas anjing. Dia dia naik ke atas. Enggak usah lu sebagai kucing mau ngapain? Iya, balik jadi kucing dia. Waduh, ketusuk ya. Gimana tuh nih Kube? Uh, hampir, Cok. Gila. Jadi dibuka ya. Oh, bisa dilontarin kan? Iyo. Ditembus anjing dead anjing Unikube. Iya, kan itu bisa ditembus kayak bisa di apa dilontarin. Iya. Proyektil lah ya namanya. Masih aja ajik tangan. Gila. Mm. Nah, itu dia. Jadi saya dia tuh bisa dicium anjing bodoh lah. Senjata NBC, oke. Ultraviolet kacamata. Bagian dari perakitan baju luar angkasa. Oh, launch rocket without satellite on board. Luncur tanpa satelit. Oh, berarti Under Ninja di luar angkasa gitu. Oh, unit kegiatan yang luar biasa. Oh, buset, UN ngejar escape. Iya. Akses server data pribadi yang iya si Dobinin yang ada di escape. Nah, baru di dalam escape kan, tapi mereka tuh ngincer. Oh my god. Jadi mereka tuh literally ngebuat teknologi baju Under Ninja itu bisa dibilang ya buat ngebuat mereka tuh bertahan di luar angkasa istilahnya untuk bisa ngerebut escape anjing. Iya. Oh, ini UN. Gila anjing. UN adalah baju luar angkasa. Oh, ini Din kah? Oh, ini escape. Oke.
Gila, escape bakal dihancurin, Cok, daripada jatuh ke Under Ninja ya. 7 miliar dolar, gila. Billion ya. Itu udah ada aja. 500 komite ninja. Oh, 500 komite ninja itu bisa dibilang kayak pusatnya lah istilahnya ya. Iya, yeah, kebanyakan ini anjing itu udah masuk dia. Iya. Masa kah? Iya, udah. Oke. Goreng gila karena dia escape aja. Jadi istilahnya dia bakal di ini ya. Bakal dipanasin ini escape-nya. Jadi si Under Ninja yang di dalam itu saya bakal kepanasan. Oh, dia ngambil datanya ini. Iya, ngambil 200 ribu datanya itu tuh. Gila anjing. Kita back again tuh mereka berdua ya. Buset. Hidungnya kena, Cok. Oh, kena bagian ininya, bajunya kesobek. Dia tuh hidungnya kena potong. Oke, untung ada airbagnya ya. Oh, tetap nembus, Cok. Gila, tetap sekuat itu ya sih serangannya. Das gitu anjing. Tetap nembus ke ini. Iya, ditusuk anjing. Dead ya Kuro ya. Anjing, gue pikir ya mati dia, Cok. MC. Ya pantas orang banyak bilang dia bukan MC, MC-nya mati anjing. 1 menit sebelum pembunuhan Kuro Kumogakure. Kumokakure, sorry. Gila anjing. Bertemu dengan UN setelah meninggalkan Densetsu sebagai seorang. Ya, itu UN kan tadi. Ya pasti direkrut ini. Oh. Oh, si Sasama. Komandan batalion. Wait, what? Berarti Sasama tahu kejadian ini? Oh, ini mau dilontarin ke. Ya itu di sekolah masih ada murid nggak sih? Gila diinin langsung anjing ke mulutnya, Cok. Gila Onikube juga di ini juga kan udah dead ya. Iya, itu sekolah hancur, Pak. Giliran kita. Pasukan tugas bencana. Gila itu masih dipegang aja, itu masih dibawa aja. Iyo, dead juga dia. Gila tetap santai nyantai gitu loh. Gas metana yang terfermentasi. Oh, jadi kayak apa namanya? Kayak skenario Gi foto.
Skenario terkait dengan kejadian escape ditutupin itu pakai ini. Tuh tetap jaga kerahasiaan. Iya santai banget anjing. Oh Kato kabur. Gila anjing. Hancur anjing satu sekolah bangke. Anjing tuh muridnya berapa banyak yang dead anjing. Gila pakai simulasi 3D lo anjing hancurinnya. Oke ini di foto dia minta di foto ya. Dia masih stay di sini. Iya saya deh kan. Iya parahnya palanya Kuro itu. Oh dilempar nah palanya Kuro anjing. Hibi gimana tuh Hibi? Ditendang. Gila cok. Gila aja di series aja. What the hell happened anjing? Hibi gimana Hibi? Iya Kuro itu. Anjir di Voldemort aja si Yamada. Orbat kutubnya dan mulai memasuki atmosfer. Oh, dihancurin ya. Iya udah dapet. Jadi dia udah dapet data pribadi Nin dari server. Escape belum dihancurin. Media penyimpan dijatuhkan. 7 budak. Dainine. Rezim perang. Gila. Berarti perang perang lawan Under Ninja ya. Gila ini maksudnya yang 7 budak itu kah? Escape hancur. Kuro mati anjing. Aduh, gila ini tadi bener perang besar nih anjing. Jadi intinya di situ nggak ada main karakter anjing. Lah dia udah dapet. Udah dapet datanya tadi. Kelas menengah ke atas. Untuk Semandara dari tugas ninja. Oh. Hibi Ranran. Oh, dia kenalnya Hibi. Oh, Hibi Miracle. Jadi dia tuh kakaknya Hibi Miracle tuh kakaknya Hibi Ranran tadi. Ranran namanya ya. Gila. Oh, tuh hidungnya. Iya, hidungnya si Yamada tadi. RND. Ditinjau Dewan Ninja. Gila Kato.
Lalu chaos aja kayak episode ini gila endingnya. Wah, jadi makin penasaran gua. Ya aduh, nih gue yakin gak bakal dapet season 2 sih. Ah, bangke, bangke. Oh, dia nggak tahu. Oh ya, dia tahu kan Kuro dead kan. Hmm. Oh, mungkin dia bakal jadi ninja nih. Buset. Dari sini ya. Oke. Oh, Kuro dead di situ istilahnya kesannya. Oh, dia mau ceritain. Oh, dia ceritain yang Yamada yang bawa pala itu ya semuanya ya. Nah, nah iya kan, jadi dia mencari tutupinnya begitu anjing. Gila Kuro, kita nggak tahu apa-apa tentang dia gitu ya. Dia dead anjing. Oh my god. Jadi ini literally baru prolog anjing. Baru prolog anjing. Season satunya. Iya, emang absurd sekali emang si Kuro ya. Iya, bener-bener ya. Iya. Dia kan gitu soalnya yang apa yang ada. Oh, bentar. Enggak tahu si botak nih, si bapak-bapak. Iya, si bapak-bapak. Bapak-bapak gak sih itu? Enggak itu si bapak itu anjing. Dia pengalaman buruk anjing. Eh, wait, what? Juniro. Oh, oh, what the hell? Itu kuro banget anjing. Oh, itu emang ke keluarga aku mau adikku. Oh, Kumro itu adiknya. Ini kakaknya. Oh, kayaknya emang oke. Oh, ini si orang tuanya itu ya. 24 tahun anjing. Ya, sedih. Oh, enggak sedih ya, istilahnya kayak emang hari-hari gila ya istilahnya. Apa itu anjing? Bentar. Toichi. Oh, what? Banyak banget kok. Oke.
Kau bisa mengubah masa depan. Juronisan. Anjing kuro banget lagi mukanya anjing. Tensan. Oke. Jadi itu tadi untuk episode ke-12 ya dari Under Ninja ya. Jadi tadi untuk episode ke-12 ya dari Under Ninja ya. Anjir ya, ini baru prolog kan. Baru prolog, Cok. Oh my god, satu season baru prolog anjing. Oh, dah gila anjing. Tapi sumpah ya, ini menarik banget loh. Asli ini menarik banget sih. Ini literally baru prolog anjing. Maksud gue kayak apa namanya, baru pemulaian daripada cerita ini anjing. Gila. Jadi intinya apa namanya, tadi tujuan daripada Under Ninja itu adalah mengambil data daripada Ninja Nin ya istilahnya, yang ada di escape gitu. Jadi dia Under Ninja itu ngincer escape lah. Nah terus tadi itu baru sadari sama tadi si Ran ya, adeknya si Hibi ya, Hibi Miracle. Tadi Hibi Ran itu baru sadar bahwa ternyata baju yang dipakai sama Under Ninja itu ternyata baju yang emang qualify untuk dipakai di luar angkasa gitu ya, baju yang dipakai ke luar angkasa. Nah dari situ aja dia sudah tahu bahwa oh kenapa dia ngebuat baju seperti itu kan. Nah kayak ternyata itu untuk dibawa keluar angkasa tuh istilahnya, dibawa keluar angkasa dan apa namanya, dan akhirnya itu yang mereka incer gitu, yaitu adalah untuk dapetin data daripada ninja Nin gitu ya, sepanjang tadi 200.000 ninja gitu ya, dari Shinobi Nin gitu. Nah apa namanya, bisa dibilang tadi apa namanya, siapa tadi namanya tadi ya, gue lupa tadi si apa, aduh gue lupa namanya siapa tadi, si Kuro. Kuro kan gue lupa sih nama MC-nya ya. Ngeblank gue anjing. Makanya si Kuro tadi istilahnya dia itu akhirnya dibunuh ya sama si Yamada, anjing MC, Cok. Gitu ya. Ini literally baru prolog. Jadi Kuro tuh bukan MC, Cok, gitu ya. Ini tuh cuma prolog ngeceritain terkait dengan perang di antara Shinobi Nin sama Under Ninja, escape hancur, terus apa namanya, potensial nanti ke depannya kayak gimana. Dan akhirnya MC-nya tuh tadi tuh si Ten anjing, si Juro gitu, si apa namanya, si si Juro tadi tuh, si siapa namanya yang keluarga Kumogakure tadi istilahnya. Tadi ada 3 biji kan tadi kalau Kumogakure yang cewek satu yang tadi ketemu sama si Noguchi, Kumogakure 2 itu yang adeknya si Kuro, Kumogakure yang Ten tadi, yang brotot tadi istilahnya, mirip banget kayak Kuro tadi. Jadi kakak, jadi mereka itu kayak berempat bersaudara tuh kayaknya. Empat bersaudara tuh. Dan keluarga Kumogakure itu kan kayaknya ninja yang benar-benar apa ya, yang kuat banget ya, keluarga ninja ya istilahnya, kuat banget. Dan dia kan juga anggota dari Rainbow Han juga kan, keluarga Kumogakure itu. Jadi keluarga Kumogakure itu semuanya itu kayak kalau nggak salah ya itu anggota Rainbow Han itu. Rainbow High itu anggotanya itu semua, kalau nggak salah ya semua itu adalah anggotanya Kumogakure. Jadi Kumogakure itu masuk ke Rainbow High semua. Nah terus sama yang Kumogakure siapa gitu ya, yang akhirnya itu di otaknya itu dipindahin ke bayi, saking pentingnya tuh orang. Gila ya, maksudnya kayak apa, bener-bener gila banget sumpah nih anime nih. Gak nyangka gua. Lu bagian aja nih baru prolog aja. Oh my god. Baru prolog anjing. Oh gila. Terus tadi si siapa, si Kato ya tadi kehilangan bawahannya si Onikube gitu ya. Tadi pertarungan Onikube ngelawan Sakuta tadi, Sakuta atau Saruta tadi ya, gila banget kalau mood gua. Dan tadi yang dia udah mau nusuk tapi akhirnya bertahan, tapi akhirnya dilempar kan istilahnya pakai yang pisaunya tadi. Itu kan caranya si Onikube waktu itu kan, yang waktu pas dia nyerang kalau nggak salah, itu gue lupa ya. Ya pasti itu nyerang ya pirang itu kan, seinget gue ya, yang cewek pirang itu, yang itu yang nginiin sama Sion tadi loh istilahnya. Jadi itu belajar dari situ, akhirnya dilempar mati Onikube anjing. Akhirnya escape dilontarin gitu kan. Jadi kan tadi ketahuan ya bahwa Under Ninja tuh ngincer escape. Jadi kira escape akhirnya apa namanya tadi, para 500 dewa ninja, komite ninja ya, itu akhirnya berembuk istilahnya, dikasih tahu laporan dari Ran.
bahwa escape harus dihancurkan, kalau enggak bakal jatuh ke tangannya Under Ninja data-data Shinobi Nin, dan akhirnya escape itu akhirnya hancur gitu. Jadi intinya awalnya escape itu pengen diambil alih sama Under Ninja gitu, tapi akhirnya yang didapetin sama Under Ninja itu adalah cuma datanya doang, datanya Shinobi Nin doang. Jadi escape itu nggak jatuh ke Under Ninja gitu. Jadi dia cuma dapat data pribadinya Shinobi Nin doang. Terus escape dihancurin langsung sama sama Shinobi Nin gitu ya, sama Nin lah intinya. Dan kira ya udah. Jadi escape hancur tapi data bocor. Jadi makanya kenapa tadi si yang bawa botak tadi tuh ya suka grepe-grepe tadi itu bilang bahwa mereka jadi ninja lepas. Jadi ninja ninja yang enggak ada di Shinobi Nin, takutnya diincer gitu. Makanya geraknya itu secara freelance lah intinya, secara lepas gitu ya, kayak gitu. Ya tapi episode yang bener-bener gila banget ya, Kuro Dead. Gue pikir dia MC tapi ternyata bukan gitu ya. Ini literally baru prolog. Matinya pun juga bener-bener gila banget ya tadi. Jadi kayak dia tuh udah berusaha untuk nahan gitu kan, sebenarnya Yamada bener-bener udah gini berusaha untuk ditahan, tapi akhirnya tetap gagal gitu ya, tetap kena pala itu bagian itunya. Akhirnya luka, dia dead anjing. Gila ya maksud gua. Ya tadi Yamada jadi Voldemort juga ya, jadi hidungnya tetap kena gitu. Jadi Yamada tidaknya si Kuro itu berhasil tadi dapat di hidungnya Yamada gitu ya, jadi Voldemort anjing dia. Terus tadi si Hibi juga kayak bakal jadi karakter penting juga nanti ke depannya. Jadi kayak ini tuh literally bener oh my god, anime yang bener gila banget ya. Gila banget ya anime anjing. Dan semua itu baru prolog anjing. Jadi itu kayak gitu. Jadi situ aja untuk episode ke-12 ya dari Under Ninja. Kita bakal masuk aja ke review animenya gitu ya. Jadi ya gue bakal singkat aja sih kalau mood gue ya. Jadi ini anime kalau mood gue bener absurd banget. Yang gue suka dari ini anime itu adalah komedi absurdnya, yang mood gue bener absurd, seabsurd-absurdnya gitu ya. Dimana kayak absurd itu bisa dibilang cukup bikin gue ketawa ya. Tapi meskipun ada beberapa momen dimana emang goblok banget aja. Jadi kayak gue udah gak habis pikir gitu istilahnya gitu. Tapi setiap ada momen yang absurd lucu itu tetap dapat. Misalnya kayak episode 5 waktu itu konsul yang waktu pas si Kuro mau masuk ujian kan istilahnya. Nah, itu mood gue lucu tuh. Misalnya sih kalau mood gue kayak emang gue sih lebih fokus ke penceritaannya ya. Kayak misalkan world buildingnya dan lainnya gue lebih fokus ke sana. Makanya komedinya itu kalau mood gue kayak ya udahlah gitu istilahnya gitu. Karena ini juga bukan komedi juga ya kalau nggak salah, aja emang cuma kayak selingan keabsurdan yang terjadi itu kayak cuma selingan doang gitu. Jadi kayak itu kayak gitulah ya. Nah tapi yang gua paling tertarik sama Under Ninja itu adalah world buildingnya, terus lore yang dibawa sama Under Ninja gitu ya. Kayak misalkan ada ninja itu ada 3 yang gua tangkap sekarang ya. Ninja itu ada 3 organisasi, Nin, Under Ninja sama pemerintah. Nah 3 ninja ini bisa dibilang punya organisasi yang berbeda-beda gitu loh. Nin itu bisa bilang lebih ke arah swasta gitu kan, tapi dia itu diregulasi sama pemerintah. Pemerintah itu yang versi negeri gitu ya. Jadi ada ninja swasta, ninja negeri lah intinya gitu ya. Nah Under Ninja ini yang versi ilegal, yang bisa dibilang jahat lah, organisasi teroris lah intinya gitu. Nah 3 organisasi ini tuh bisa dibilang organisasi ninja lah istilahnya, yang ada di Jepang gitu. Yang gak cuma di Jepang doang, luar negeri juga ada kayak gitu. Nah bisa dibilang lore yang dibawa itu memang menarik banget gitu ya. Kayak Under Ninja tujuannya apa, dia tuh pengen ngancurin Jepang gitu kan istilahnya, pengen ngebuat kekacauan lah intinya gitu. Nah buat apa kita juga masih belum tahu. Tapi kalau kita ngeliat dari Sakuta tadi ya, sebagai penggambaran Under Ninja di posisi ini sama halnya kayak Yamada, emang mereka itu kayak emang organisasi barbar aja sebenarnya Under Ninja itu, dan pengen ngebuat kekacauan aja. Terus kayak bisa kayak misalkan tadi sisa organisasi Nin, di mana itu kan organisasi swasta gitu kan, di mana kayak tadi kayak ada kepala tadi sisa sama, terus akhirnya ini jadi kayak ada divisinya gitu. Nah mood gue ya istilahnya tadi gue lupa bahas itu pas di review anime 12 gitu ya. Tadi yang Sasama itu kan ngelihat si siapa namanya, si Sakuta ya tadi waktu pas dia ngomong bahwa dia tuh pas direkrut sama Under Ninja gitu. Nah Sasama ini apakah dia itu ternyata ada something sama Under Ninja? Nah itu yang ngebuat gue bertanya juga sih. Really kan maksudnya Sasama ternyata ada related sama Under Ninja gitu. Kato yang dimana kayak oke lah dia tuh Onikube dead gitu, tapi maksud gua Kato kan, tapi Kato literally juga ngebawahin Kuro juga sih. Jadi dia tuh kehilangan 2 orang sekaligus tuh. Makanya mungkin karirnya Kato udah berakhir di situ.
Tapi nanti bakal muncul lagi kayaknya kalau ada season 2 ya, atau di manganya istilahnya. Tapi yang jelas intinya adalah lore-nya itu menarik banget kalau mood gua. Gua jadi makin penasaran nih setelah apa yang terjadi. Intinya sekarang Under Ninja ini tadi kayak nyatain perang nih istilahnya. Dan literally semua ini baru prolog aja gitu satu season ini. Dan tapi ya satu hal yang gua nggak suka banget dari Under Ninja itu adalah cara mereka itu nyeritain penceritaannya itu, dimana bikin gua itu bener-bener bingung banget. Kayak waktu pas episode sama waktu itu kayak bener-bener bikin gua bingung banget sama cerita terkait dengan adanya pemerintah lah. Ada ninja yang dibawa naungannya kementerian ini, kementerian itu. Terus kira tiba-tiba ada yang bawa bapak botak penulis novel yang dia itu ternyata dengar curhatan dari ninja. Terus kira ada ini. Jadi kayak ninja itu sedang ada juga konflik dengan ninja yang lainnya juga, bla 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 bla. Jadi kayak banyak banget penceritaan yang ngebuat gitu jadi makin pusing gitu. Padahal intinya itu simple, ada tiga organisasi ninja gitu kan. Pemerintah, swasta, nin ya maksudnya, sama Under Ninja gitu ya. Tujuan mereka tuh berbeda-beda. Ada juga ninja-ninja yang akhirnya saling berkonfort juga gitu ya, dimana pemerintah itu bisa dibilang waktu itu yang ada salah satu ninja bisa dibilang dia itu punya misi gitu ya buat nyelesain kelompok teroris, tapi akhirnya dia itu juga akhirnya ngelawan pasukan pemerintah, jadi dikata teroris dia itu sendiri gitu. Akhirnya teman-teman pada terbantai semua gitu kan. Jadi intinya ninja pun juga punya konflik dengan ninja yang lainnya juga gitu. Nah itu nggak tahu dieksplor gitu loh maksud gua. Jadi kayak ceritanya itu jadi kayak ngacak gitu. Tapi akhirnya pas di akhir itu mulai kayak mengerucut. Jadi kan pas awal itu gua tuh bingung banget. Ini misinya Kuro, Hibi, Suzuki sama Sion itu sebenarnya mau ngapain ke Kodan gitu. Dan dia bilang bahwa garda terdepannya untuk melawan Under Ninja itu, makanya kenapa si Kuro itu dikasih Marichi 4.0 kan, yang paling baru gitu. Artinya nih Kodan ini medan tempur utama nih. Tiba-tiba ternyata yang yang gua pikir kayak ini apa nih, mau ngincer siapa? Gue pikir yang penjaga sekolahnya kah atau apa? Oh si Sakuta kah? Ternyata Yamada anjing. Jadi intinya Under Ninja itu sudah terdeteksi dan akhirnya ternyata si Yamada itu. Jadi intinya tujuannya itu baru di reveal di akhir gitu. Dan kita udah pusing di awal duluan nih terkait dengan world building, semuanya itu baru diceritain di awal semua itu kayak dibuat kayak ngacak banget gitu, dengan lebih aja dua ceritanya absurd, penceritaannya kayak begitu, pusing gitu ya intinya. Makanya kalau misalkan lu ngerasa aneh dan ceritanya kayak nggak jelas di pertengahan, emang iya gitu ya, emang iya. Cuma bakal jelas banget ketika lu nonton episode 9, 10, 11 lah intinya gitu. Jadi pokoknya pas udah memasuki akhir itu pencerita udah kayak lebih mengerucut gitu. Jadi kayak lu kayak lebih ngerti pas udah masuk ke akhir-akhir kalau menurut gua istilahnya. Kayak semua ininya, konfliknya, tujuannya, semua itu bisa dibilang udah mau ke akhir-akhir itu udah mulai kayak mengerucut. Tapi pas bagian awal itu semrawut banget kalau menurut gua. Gila ya. Tapi ya itu kayak gitu untuk main karakternya sendiri gitu ya. Menurut gua ya absurd semua ya, kayak nggak ada karakter yang likable kalau menurut gua atau yang gua suka gitu ya. Kayak Kuro sebagai MC pun juga masih misterius banget. Keluarga Kumogakure pun juga masih belum di reveal juga karena masih prolog ya. Balik lagi satunya ini siapa lagi, Hibi pun juga nggak dieksplor lebih jauh. Noguchi pun juga gue pikir bakal menjadi karakter yang jadi kayak komedik lugu, tapi ternyata nggak disorot lagi. Suzuki kamu gue cukup oke ya. Suzuki kayak dia tuh suka sama Osan kan, sama Oji-san gitu, tapi bisa bilang dia tuh yang paling menarik kamu gue. Tapi ya sisanya nggak ada. Kato pun juga nggak dapat screen time, Sion nggak dapat screen time, terus Yamada pun juga flashback cuma sekali doang. Ya bisa dibilang kayak pendalaman karakternya kurang banget sih. Kayak mereka itu kayak mau nyeritain lore-nya dulu gitu, world building-nya. Karena emang mereka di sini tuh istilahnya mau ceritain aja gitu, kayak ya gue pengen nyeritain dulu nih istilahnya kayak gimana cerita pondasi daripada Under Ninja, ceritanya kayak gimana sih gitu loh. Itu doang kayaknya. Jadi sisanya kayak pendalaman karakter, kayak lu semua karakter situ bisa bilang kayak lu nggak ngerti mereka siapa gitu. Kayak si novelis yang botak dan yang disukai sama Suzuki itu juga dia tuh buat apa gitu kan? Apakah dia tuh yang bakal jadi peran penting juga nih? Kayak dia tuh yang ngedengerin curhatan ninja kan? Suzuki juga istilahnya juga cuma datang terus kira kalah juga, akhirnya dia kabur gitu sama yang Sato sama Noguchi. Terus sekolah tiba-tiba hancur, terus organisasi ninja itu kayak benar-benar kayak I don't give a shit about korban gitu ya maksud gue. Jadi kayak
itu orang siswa-siswa pada mati semua, pada bodo amat tuh yang orang nelpon tuh ya. Si yang Sion itu yang tutor apa namanya, mentornya Sion, dia nelpon dengan gampangnya kayak buat nutupin kasus gitu ya. Case-nya skenario itu begini, ada ledakan metana bla 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 bla, polisi bikin media. Jadi berita palsunya begini begini begini. Anjing, maksud gua gila ya. Ya tapi yang jelas ini seri yang benar-benar absurd banget, tapi ini adalah pengalaman menonton yang benar-benar gila sih ya kalau mood gua. Tapi ya overall kalau mood gua ya baik lagi, kekurangannya cukup banyak. Kalau mood gua ini mungkin gua bakal kasih 75 lah ya, 75 76 kalau mood gua ini 75 lah ya kalau mood gua, 75 banget. 7 lah kalau mood gua ini, sekitaran 7, nggak mungkin 8. 7 banget ini kalau mood gua. Tapi apa namanya, ini menarik banget kalau misalnya ini update ke season 2 ya. Gua bakal tertarik sih untuk nonton lagi karena kita bakal memasuki langsung cerita utamanya nih, istilahnya si Ten tadi tuh. Ten itu kayak bakal jadi MC itu kayaknya tuh. Apa yang jelas apa namanya, ini season 1 ini bisa bilang bener-bener prolog banget, bener-bener masih prolog gitu ya istilahnya. Jadi ya mau bahas apa gitu, cuma kayak pemulai daripada konfrontasi antara Under Ninja sama Nin istilahnya. Dan di sini kita bakal berkutat di keluarga Kumogakure gitu ya, saudara-saudaranya Kuro, bukan si Kuronya gitu. Jadi Kuro itu literally jadi kayak tumbal untuk ngebuka plot adik-adiknya dan kakak-kakaknya, anjing. Gila, Cok. Jadi itu tadi untuk episode ke-12 dan review season pertama gitu ya dari Under Ninja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sama satu lagi animasinya. Kalau mood gue ya, animasinya mood gue cukup oke untuk 2D-nya. Tapi untuk 3D-nya mood gue agak kurang. Ada banyak banget kayak absurd momen kayak yang yang kerdus robot itu, what the hell gitu ya. Terus kayak kira waktu pas yang di ya dalam mode tentara waktu itu istilahnya, itu mood gue kayak aneh banget. Kayak 3D-nya aneh gitu kan. Terus ya pokoknya kayak gitu 3D-nya tuh mood gua bener-bener berasa banget 3D. Jadi kayak patah banget sama 2D-nya, tapi 2D-nya bagus kalau mood gua. Ya pokoknya itu tambahan tadi ya. Jadi ya segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya gitu ya. Dan ya minggu ini kayak beberapa anime udah pada tamat semua. Minggu depan kayak cuma tinggal JJK doang harusnya ya. Tapi ya kita lihat lah. Jadi segitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.